dalam rangka menjalankan surat tugas dari DPP. Intinya Pak Marhen ditugaskan untuk melakukan konsolidasi. Selain memiliki kecakapan kapasitas, juga memiliki kecukupan visitas. Istilahnya saya menggunakan strategi 360. Tapi sekali lagi bahwa surat tugas ini bukan rekomendasi. Menerima surat tugas dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, calon Bupati Nganjuk Marhen Jumadi terus melanjutkan safari kelilingnya ke lintas parpol. Kali ini Kang Marhen sapaan akrab mantan Bupati Nganjuk ini silaturahmi ke kantor DPD PKS Nganjuk. Disambut langsung oleh Ketua DPD PKS Nganjuk M. Sobri dan pengurus. Kang Marhen menyampaikan kunjungan tersebut merupakan salah satu rangkaian tugasnya sebagai Bacabub untuk melakukan penjajakan lintas parpol. Ini dalam rangka menjalankan surat tugas dari DPP. Intinya membangun komunikasi dengan partai politik, diajak bersama-sama bangun Nganjuk. Kemudian yang kedua, siapa tahu misalnya ada calon wakil bupati yang direkomkan ke saya, sehingga nanti kami bisa diskusikan bersama-sama. Ini tadi pembicaraannya sangat lama. Apakah sudah ada deal tertentu dengan PKS untuk Cawabub atau hal yang lain gitu, Pak? Belum, ya tadi. Ini kan saling diskusi. Istilahnya saya menggunakan strategi 360 derajat. Ya, strateginya kita pengen menjaring calon-calon wakil bupati kira-kira yang diharapkan oleh masyarakat Nganjuk. Termasuk juga di dalamnya dari partai politik, dari tokoh-tokoh, dari atas, dari bawah, semuanya saya gali. Sehingga nanti kita tidak salah pilih untuk memilih calon wakil bupati. Maka saya juga minta masukan dari PKS. Siapa tahu ada PKS punya kader atau punya mungkin bukan kader tapi orang-orang yang potensial yang kira-kira bisa direkomendasi ke saya. Intinya seperti itu. Ketua DPD PKS Kabupaten Nganjuk Muhammad Sobri menyambut baik silaturahmi Kang Marhen Jumadi. PKS Nganjuk untuk kontestasi Pilkada 2024 ini belum memiliki kandidat Bacabub maupun Bacawabub. Selain karena memang PKS pada Pileg kemarin hanya mendapat 2 kursi di DPRD Nganjuk, Muhammad Sobri menyebut kos politik untuk Pilkada cukuplah tinggi. PKS ini tadi mengusulkan tidak, Pak, untuk calon pendamping Kang Marhen? PKS tadi sifatnya baru tanya-tanya seperti apa, kemudian kita juga sampaikan tren selama ini partainya Pak Dr. Marhen Jumadi yang selalu biasanya berdampingan. Apa ada tren 2024 ini berganti atau bagaimana? Ternyata beliau juga masih sifatnya berkomunikasi, menjajaki dan silaturahmi kepada semua untuk menghadirkan calon wakil yang terbaik tugasnya beliau. Kita juga mengamini saja. Dari kader PKS sendiri mungkin ada yang akan diusung sebagai kandidat Bacawabub gitu? Sementara ini melihat, menimbang dan juga mempertimbangkan segala sesuatunya, mungkin belum, ya mohon doanya nanti mudah-mudahan setelah ini ada kader PKS yang selain memiliki kecakapan kapasitas juga memiliki kecukupan visitas. Karena kita juga tahu sendiri biaya operasional politik itu kan cukup lumayan. Tatit Heru Cahyono, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk menjelaskan, surat tugas yang diberikan kepada Kang Marhen bukanlah surat rekom partai. Namun begitu, Mas Tatit sapaan akrab Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk ini menyampaikan
Dari 5 kandidat yang mendaftar, baru 4 yang mengembalikan formulir, dan yang diberi surat tugas hanyalah Marhen Jumadi selaku kader internal PDI Perjuangan. Ketua, ini masyarakat bertanya bahwasanya Pak Marhen itu mendapat surat tugas dari DPP PDIP. Sebenarnya seperti apa itu, Pak? Terima kasih. Kami baru saja selesai melaksanakan rakernas mulai Rabu sampai Minggu kemarin. Dan kami juga mendengar bahwa Pak Marhen mendapatkan surat tugas. Setelah itu kami langsung diberitahu oleh Pak Marhen lewat WA yang memang surat tugasnya dibawa Pak Marhen, ternyata itu memang benar. Pak Marhen mendapatkan surat tugas. Intinya aja, isinya itu surat tugas itu seperti apa, Ketua? Intinya Pak Marhen ditugaskan untuk melakukan konsolidasi dengan struktural partai, baik itu dengan DPD, DPC, BAC, ranting, anak ranting, seluruh struktural partai untuk mengkonsolidir semua. Yang kedua, dia juga ditugaskan untuk melakukan pemetaan politik, termasuk di sini juga nanti kira-kira calon yang akan mendampingi siapa, terus nanti kira-kira nanti potensi lawannya itu nanti siapa, itu kan juga pemetaan politik. Apakah semua kandidat yang mendaftar di PDIP itu juga mendapat surat tugas seperti Pak Marhen? Informasi setelah saya mencoba menggali, tidak ada yang mendapatkan surat tugas dari DPP untuk Kabupaten Nganjuk ini. Dari beberapa yang sudah mendaftar adalah hanya Pak Marhen Jumadi. Di dalam surat tugas itu apakah mengandung sebuah konsekuensi gitu, Ketua? Salah satu dari butir 1, 2, 3 yang saya sampaikan tadi, apabila itu yang kami lihat, ketika yang diberi surat tugas tidak bisa melaksanakan tugas, maka ya akan dievaluasi surat tugas itu. Tapi sekali lagi bahwa surat tugas ini bukan rekomendasi. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Akurasi TV. Akurasi TV.